Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang rela mati untuk kita semua. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis dari 3 bentang alam yang ada di Indonesia. Nama tema kita pada hari ini, peduli terhadap makhluk hidup, yang kita ambil dari tema 3, dari subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dengan tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri-sendiri. Oke, yang pertama, coba kita amati gambar yang Ibu tampilkan. Ada 3 jenis bentang alam yang diantaranya ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ada yang pernah ke pantai? Atau kalian pernah ke dataran tinggi atau ke dataran rendah? Sekarang Ibu minta sembari kalian mengamati 3 gambar tersebut, buatlah pertanyaan tentang ketiga bentang alam tersebut di buku tugas kalian. Kalian bisa membuat sebanyak-banyaknya pertanyaan yang kalian ingin ketahui dari 3 bentang alam tersebut. Ibu tunggu dalam 10 menit ya. Baik, sudah 10 menit. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Untuk pertanyaannya bisa disimpan terlebih dahulu. Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang karakteristik 3 bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pantai, di mana karakteristik pantai yang pertama adalah pantai itu pasti berpasir, ya kan? Dan yang kedua, pantai berbatasan langsung dengan laut. Yang ketiga, pantai dapat menemukan hewan kura-kura, kepiting, maaf ya Ibu salah, udang, dan sebagainya. Dan di pantai juga ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dataran tinggi, di mana dataran tinggi merupakan dataran yang berlokasi di daerah pegunungan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi juga memiliki ciri-ciri bentuk permukaan alam yang bergelombang atau berbukit. Lalu suhu lingkungan dataran tinggi merupakan suhu yang dingin. Selanjutnya sumber daya alam ini bisa kita temukan biasanya itu ada pegunungan dan sumber mata air. Ciri khas yang bisa kita temui dari dataran tinggi itu adalah perkebunan teh. Ayo, siapa yang di sini yang sering ke puncak? Di puncak kan banyak tuh kita lihat ada kebun teh. Nah, kebun itu termasuk dari dataran tinggi. Selanjutnya karakteristik dari dataran rendah, di mana dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukiman laut. Dataran rendah memiliki permukaan
tanah lapang yang datar, landai, dan rata. Suhu lingkungan di wilayah dataran rendah itu normal, tidak terlalu panas kayak di pantai, dan tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi. Dataran rendah itu biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, perindustrian, dan permukiman penduduk. Keadaan alam yang datar dan rata akan memudahkan nih biasanya pembangunan tempat industri ataupun permukiman warga seperti yang kita tinggali. Nah, ciri khas dari dataran rendah itu yang sering kita jumpai itu adalah persawahan. Ada yang tahu nggak sawah itu menghasilkan apa? Ya, benar ya. Sawah itu menghasilkan padi yang akan kita konsumsi berupa beras yang menjadi nasi. Nah, pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih secara bersamaan. Yang kedua, benih-benih ditanam di lahan sementara. Jadi petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah disiapkan dipindah tanamkan ke sawah. Dan biji atau benih yang tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukiman. Jadi ada bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Tanaman padi ini berbunga hingga gabahnya matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Jadi sekam itu adalah kulit dari padi tersebut. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Terus tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling hingga sekam kulit padi ini terlepas dari isinya. Bagian isinya inilah yang berwarna putih, ada kemerahan, ada ungu, bahkan ada yang hitam yang biasa kita sebut beras. Ciri-ciri padi pada dataran rendah, yang pertama itu tanaman yang bijinya bisa dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Makanan pokok rakyat Indonesia adalah padi dan tumbuh di sawah di dataran rendah. Sumber daya alam hayati dan termasuk tanaman biji-bijian padi ini. Selanjutnya termasuk jenis tanaman rumpun, terus kaya akan karbohidrat dan memiliki biji tunggal atau bisa kita sebut monokotil. Beberapa cara untuk mempertahankan padi itu yang pertama menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua menjaga lahan pertanian agar jangan sampai nih lahan pertanian ini digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti untuk mendirikan bangunan. Nanti tempat sawah di mana kita konsumsi beras ini akan berkurang kan, dan kita nanti harus jadi makan apa. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, di mana sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Jadi penggunaan beras harus sesuai kebutuhan yang akan jadi membantu kita. Baik, selanjutnya kalian bisa mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam. Berdasarkan informasi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu tunggu dalam 15 menit dan Ibu minta 1 orang bisa menyampaikan hasil pekerjaannya. Baik, sudah 15 menit, waktunya sudah habis. Siapa yang berani untuk menjawab dan menyampaikan hasil pekerjaannya selama 15 menit tadi? Oke, baik. Risa boleh ya menyampaikan hasil pengerjaannya. Baik, bagus sekali ya jawabannya, lengkap nih teman-teman. Terima kasih Risa sudah berani menjawab. Kasih tepuk tangannya untuk Risa dari teman-teman. Sekarang kita akan membahas ada beberapa cara penting kita harus menjaga keseimbangan alam dan bagaimana cara kelestarian sumber daya alam. Yaitu yang pertama, supaya barang tambang seperti minyak bumi tidak habis, itu
supaya tidak terjadi pencemaran udara, terus supaya tidak ada krisis pangan dan air, terus supaya anak cucu dapat merasakan udara segar, supaya flora fauna tidak punah, supaya tidak terjadi bencana alam. Itu ada caranya kita bagaimana kita menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Yang pertama itu tidak membunuh hewan langka. Benar dong. Kita tahu sudah banyak hewan-hewan yang ada di Indonesia, eksotis Indonesia sudah punah. Bahkan tersisa hanya sedikit, 1 atau 2 hewan lagi. Jadi kita tidak boleh membunuh hewan langka karena kita akan merusak keseimbangan sumber daya alam. Dan hal kecil cara kita untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam itu jangan membuang sampah sembarangan. Di mana ekosistem akan tercemar oleh sampah, terutama ekosistem sungai. Selain itu juga menyebabkan keseimbangan alam ini terganggu, yang menyebabkan spesies yang ada juga punah perlahan-lahan. Jadi ini selalu berketerkaitan, di mana tidak membunuh hewan langka dan jangan membuang sampah sembarangan, itu ada hubungannya. Nah, setelah kalian mendengarkan 3 bentang alam Indonesia, sekarang kita akan melakukan games kecil-kecilan, di mana games ini bernama Active Learning True or False. Sebelumnya, strategi Active Learning True or False ini merupakan kegiatan kerjasama yang mengharuskan siswa untuk berpartisipasi secara langsung ke dalam materi. Teknik ini mengajak siswa agar kita mengungkapkan salah atau benar pada sebuah pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru. Jadi di sini ada peraturan games true or false. Jadi permainan ini hanya dapat menyebutkan true atau false. True itu artinya benar dan false adalah salah dari pernyataan yang telah ibu siapkan. Siswa dapat mengamati dan memahami terlebih dahulu pernyataan yang ditampilkan oleh di PowerPoint. Terus sebelum menjawab pertanyaan benar atau salah, siswa diberi waktu 2 menit untuk memahami pernyataan ini. Selanjutnya siswa yang ingin menjawab bisa menyalakan mic pada Google Meet. Yang terakhir, siswa bisa langsung menyampaikan jawabannya true atau false pada pernyataan yang telah ditampilkan, beserta alasan mengapa menjawab true atau false. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya terkait games yang akan kita laksanakan? Baik, jika tidak ada, kita akan mulai dari pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama, true or false? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi menghasilkan beras. Ya, Aldi, benar jawabannya. Kalau padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi menghasilkan beras. Jawabannya itu true. Kasih tepuk tangan untuk Aldi. Yang kedua, true or false? Padi tumbuh di pantai. Benar atau salah ya kalau padi itu tumbuh di pantai? Coba siapa yang berani jawab? Ya, Anissa. Benar ya jawabannya Anissa. Kalau padi itu tidak tumbuh di pantai, melainkan padi tumbuh di dataran rendah. Oke, pernyataan ketiga, true or false? Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pokok. Beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Risa, kita lihat ya jawabannya benar atau salah. Ya, benar. Apa kata Risa? Jawabannya true. Kalau Indonesia itu memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Selain beras itu ada sagu, singkong, dan beberapa tumbuhan lainnya kayak kentang dan lain-lain ya. Ya, anak-anak. Ternyata siswa dan siswi ibu ini pintar-pintar ya dan dapat menjawab pertanyaan dalam kegiatan true or false kali ini. Nah, sekarang ibu mau denger dong kesan dan pesan dari games pembelajaran active learning tipe true or false dari kalian. Satu orang bisa yuk menyampaikan kesan dan pesannya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya.
Terima kasih untuk respon yang positif dari kalian mengenai pembelajaran kali ini. Semoga di pembelajaran selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan selain games true or false ini ya. Baik, kita sudah melaksanakan game singkat ini. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup dalam doa, coba siapa yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama coba, ada berapa bentang alam di Indonesia dan sebutkan apa saja? Ya, benar ya jawaban dari temannya. Bentang alam di Indonesia ini ada 3, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oke, pertanyaan kedua, sebutkan alasan penting menjaga keseimbangan dan melestarikan sumber daya alam. Ya, benar ya jawaban Yola. Alasan penting Yola itu sudah benar, tapi bisa Ibu benarkan lagi, Ibu tambahkan sedikit-sedikit. Alasan pentingnya itu supaya barang tambang seperti minyak bumi nggak habis, terus supaya tidak terjadi pencemaran udara, air, atau tanah, terus supaya tidak ada krisis air atau pangan, supaya flora dan fauna kita tidak punah, dan supaya tidak terjadi bencana alam. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, sebutkan cara menjaga keseimbangan alam. Ya, betul ya jawabannya dari Risa. Itu tidak membunuh hewan langka dan jangan membuang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya ada satu tugas lagi yang Ibu minta kalian buat. Ibu meminta kalian membuat poster mengenai 3 bentang alam. Kalian bisa pilih nih antara ketiga bentang alam itu, kalian ingin menggambar apa dan dikumpulkan terakhir akhir pekan ini ya, lewat Google Form yang akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Nah, berikutnya Ibu mau menampilkan nih contoh-contoh poster yang bisa kalian buat sebagai contoh kalian atau referensi kalian. Nah, ini kalau yang mau bikin dataran rendah, ini kalau mau bikin pantai ya, gambar pantai. Dan ini ada juga pegunungan, dataran tinggi. Baik, Ibu akan tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Indonesia memiliki 3 bentang alam yang tadi kita telah pelajari, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap bentang alam memiliki ciri khasnya tersendiri dan membawa dampak yang baik bagi sumber daya alam kita. Nah, sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hidup manusia. Jika kita menggunakan sumber daya alam terus-menerus dan kita tidak menjaga keseimbangannya, maka sumber daya alam ini akan habis. Nah, ketika sumber daya alam sudah habis, maka sebagai manusia kita akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka dari itu kita perlu bagi kita sebagai manusia ini untuk menjaga keseimbangan serta kelestarian sumber daya alam dengan cara tidak membunuh hewan langka atau dengan cara yang paling mudah itu tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita tidak mulai, kita bagaimana nasib bentang alam 20 tahun kemudian? Ada satu kata motivasi yang Ibu ambil dari salah satu buku yang bunyinya seperti ini. Jangan pernah takut untuk memulai, karena kita tidak akan pernah tahu jika kita belum mencobanya. Baik, jika seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada masukan, bisa langsung disampaikan kepada Ibu. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya di Google Form sesuai waktu yang telah kita sepakati tadi. Baik, untuk menutup kegiatan pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih semua, tetap semangat belajar.